Di tengah teriknya gurun Kubuki, sebuah tempat yang seolah tak ingin memberi kesempatan kepada kehidupan untuk berkembang, ada sebuah kisah tak terduga tentang keberanian manusia melawan kekuatan alam. Gurun ini yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu wilayah tandus yang paling keras di dunia, perlahan mulai mengalami transformasi yang mengesankan. Tidak melalui keajaiban teknologi canggih, tetapi lewat ketekunan, perencanaan yang matang, dan pendekatan yang sangat berbasis pada ekologi, di mana peternakan kelinci menjadi bagian dari jawabannya. Gurun Kubuki terletak di wilayah Mongolia Dalam, sebuah kawasan yang pernah dipandang sebagai daerah yang tak dapat dijinakkan. Keadaan alam yang keras, dengan pasir yang berterbangan di setiap hembusan angin dan tanah yang hampir tidak bisa diandalkan, membuatnya tampak seperti wilayah yang tak layak dihuni. Selama bertahun-tahun, kawasan ini menjadi simbol dari tantangan besar dalam mengatasi dampak perubahan iklim dan kerusakan ekologis. Namun, ada harapan yang mulai tumbuh di antara debu dan pasir. Program reboisasi besar-besaran yang digalakkan oleh pemerintah Cina bekerja sama dengan berbagai perusahaan swasta, seperti Elion Resources Group, telah mengubah wajah gurun Kubuki. Tidak hanya dengan menanam pohon untuk menahan pasir, tetapi juga untuk memperkaya tanah yang sebelumnya gersang dan rapuh. Tanaman semak dan pohon-pohon yang mampu bertahan hidup di tanah kering ini memberikan harapan baru bahwa kehidupan dapat kembali merasuk ke dalam ekosistem yang hampir mati. Di balik reboisasi yang menjadi wajah utama pemulihan ini, terdapat satu pendekatan lain yang juga ikut berperan besar, peternakan kelinci. Keberadaan kelinci bukan hanya tentang pemanfaatan sumber daya alam, tetapi lebih tentang menciptakan sistem yang saling mendukung antara manusia dan alam. Namun, untuk memahami peran kelinci dalam transformasi ini, kita harus menyelami lebih dalam filosofi di balik strategi ini. Liang Liang adalah seorang tokoh yang berperan penting dalam upaya restorasi ekologis di Gurun Kubuki, Tiongkok. Ia terlibat dalam proyek penghijauan yang berhasil mengubah area gurun yang tandus menjadi lahan hijau yang produktif. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah penanaman tanaman obat seperti likoris yang tidak hanya membantu memperbaiki kualitas tanah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Dalam dekade terakhir, Liang Liang mewakili semangat para peternak dalam perencanaan mengadaptasi peternakan kelinci dalam ekosistem gurun, menciptakan keberlanjutan di tengah kekeringan, dan menghadirkan solusi yang tidak hanya ekologis, tetapi juga ekonomis. Peternakan kelinci di Gurun Kubuki bukanlah sebuah ide yang tiba-tiba muncul begitu saja. Ini adalah hasil dari pemikiran yang mendalam dan strategi yang mempertimbangkan berbagai faktor, dari ekologi hingga kesejahteraan masyarakat. Peternakan kelinci menawarkan solusi yang berlapis, mendukung ekosistem gurun yang tengah diperbaiki, memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, dan memperkenalkan pendekatan yang berkelanjutan terhadap produksi pangan. Pemilihan jenis kelinci yang sesuai dengan kondisi Gurun Kubuki sangat menentukan keberhasilan program peternakan ini. Di tengah iklim gurun yang keras, dua jenis kelinci yang paling sering dipilih untuk bertahan dan berkembang biak adalah New Zealand White dan Californian Rabbit. Kelinci-kelinci ini dipilih bukan hanya karena kemampuan bertahan hidup mereka yang luar biasa, tetapi juga karena manfaat ekonomi yang mereka tawarkan. Kelinci New Zealand White dan Californian Rabbit memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat, menjadikannya pilihan ideal bagi peternak yang membutuhkan hasil dalam waktu singkat. Kecepatan reproduksi mereka memastikan bahwa produksi daging, salah satu sumber utama pendapatan, dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selain itu, dagingnya yang bernilai tinggi tidak hanya memberikan gizi, tetapi juga menjadi komoditas ekonomi
yang dapat memperkuat perekonomian lokal. Namun, yang paling penting dari semuanya adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Gurun Kubuki, dengan suhu ekstrem dan ketersediaan sumber daya yang terbatas, menuntut kelinci yang mampu bertahan hidup dalam kondisi yang tidak bersahabat. Kedua jenis kelinci ini telah terbukti tangguh, mampu bertahan di kondisi panas dan kering, serta berkembang meskipun menghadapi tantangan besar dalam pakan dan tempat tinggal. Dengan karakteristik adaptasi ini, kelinci New Zealand White dan Californian Rabbit menjadi pilihan yang tepat untuk membangun sebuah sistem peternakan yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga menguntungkan. Mereka tidak hanya bertahan hidup di gurun, tetapi juga berkontribusi pada perubahan besar yang tengah terjadi di Gurun Kubuki, membawa kehidupan dan harapan baru bagi wilayah ini. Kemampuan bertahan hidup di lingkungan keras. Kelinci-kelinci ini dapat beradaptasi dengan kondisi gurun yang ekstrim, menjadikannya pilihan tepat dalam program ini. Salah satu tantangan besar dalam peternakan kelinci di gurun adalah ketersediaan pakan yang cukup. Namun, strategi yang diterapkan di Gurun Kubuki mampu memanfaatkan tanaman yang telah ditanam dalam program reboisasi sebagai pakan tambahan untuk kelinci. Tanaman seperti rumput alfalfa yang dapat tumbuh di tanah kering, memberikan pakan yang kaya nutrisi, sementara daun dari pohon salix dan poplar yang ditanam selama reboisasi memberikan sumber pakan alternatif. Limbah pertanian dari daerah sekitarnya juga dimanfaatkan sebagai pakan tambahan, menjadikan sistem peternakan ini semakin efisien dan ramah lingkungan. Kelinci menghasilkan limbah yang kaya akan nitrogen dan fosfor, dua elemen penting yang dibutuhkan untuk menyuburkan tanah. Dengan menggunakan limbah kelinci sebagai pupuk organik, tanah yang sebelumnya kering dan tandus kini mulai kembali subur. Pupuk alami ini mendukung pertumbuhan tanaman dan mempercepat proses reboisasi, menciptakan siklus yang saling mendukung antara peternakan kelinci, tanah, dan tanaman yang ditanam. Peternakan kelinci di Gurun Kubuki bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal kesejahteraan masyarakat lokal. Melalui model koperasi, peternakan kelinci menciptakan lapangan pekerjaan baru, memberikan pendapatan dari hasil peternakan seperti daging, bulu, dan pupuk organik. Dengan adanya pasar lokal untuk produk-produk ini, masyarakat kini memiliki peluang untuk berkembang dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Transformasi yang terjadi di Gurun Kubuki adalah bukti bahwa bahkan di tempat yang paling tandus sekalipun, kehidupan dapat kembali tumbuh jika ada strategi yang tepat dan usaha yang gigih. Reboisasi adalah langkah pertama, tetapi penciptaan ekosistem yang berkelanjutan melalui peternakan kelinci menjadikan proyek ini lebih dari sekadar penghijauan. Dengan pendekatan yang menggabungkan ekologi, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, Gurun Kubuki kini menjadi contoh bagaimana manusia dapat beradaptasi dan menciptakan peluang di tengah kondisi yang paling sulit. Sebuah kisah tentang ketekunan, inovasi, dan harapan yang tidak pernah padam.